Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisy Makarundeng. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar laporan keuangan. Materi-materi yang saya akan berikan yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan awal dari setiap transaksi keuangan yang mencantumkan tanggal, akun yang terlibat, debit kredit dengan spesifik. Lalu apa sih tujuan jurnal umum? Yaitu mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis dan teratur, menyediakan bukti awal dari setiap transaksi untuk memudahkan penelusuran, dan yang terakhir yaitu menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya seperti buku besar dan neraca saldo. Jurnal umum ini juga pencatatannya didasari dengan bukti-bukti transaksi yang sudah terjadi di suatu perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi ringkasan dari semua akun yang digunakan dalam pencatatan keuangan. Setiap akun dalam buku besar mencangkup semua transaksi yang mempengaruhi akun tersebut, baik debit maupun kredit. Lalu apa itu tujuan buku besar? Tujuan dari buku besar itu mengkelompokkan transaksi ke dalam akun-akun tertentu untuk memudahkan analisis. Lalu menyediakan informasi yang lebih terperinci tentang posisi keuangan setiap akun. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Dan yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang menyajikan saldo akhir dari semua akun yang terdapat dalam buku besar pada akhir periode tertentu. Jadi neraca saldo ini juga menunjukkan saldo akhir debit dan kredit dari buku besar. Dan seperti pada dasarnya akuntansi, neraca saldo harus menunjukkan keseimbangan antara debit dan kredit dari buku besar. Tujuan dari neraca saldo yaitu yang pertama memverifikasi bahwa total dari debit dan kredit itu sama, yang merupakan kembali lagi ke awal prinsip dasar akuntansi. Lalu yang kedua yaitu menyediakan ringkasan posisi keuangan entitas pada akhir periode akuntansi. Dan yang terakhir yaitu menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan lainnya, seperti laporan laba rugi. Sekian penjelasan mengenai dasar laporan keuangan. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal yang lebih real menggunakan rumus-rumus Excel agar kita lebih paham dengan dasar laporan keuangan. Jadi untuk memahami dasar laporan keuangan lebih lanjut, kita akan mengerjakan soal yang sudah saya buat di Excel menggunakan beberapa rumus yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama adalah Chart of Accounting atau COA. Jadi yang pertama kita akan tulis keterangan di sini. Lalu di sini kita ketik COA dan di sini gabungan. Yang dimaksud gabungan dari sini adalah gabungan dari nama akun dan nomor akun. Untuk yang pertama, akun pertama yang akan saya ketik yaitu kas, lalu sewa DDM atau sewa dibayar di muka, lalu usaha. Saya akan lanjutkan. Perawatan, software, hotel, price, jasa, biaya admin, Selanjutnya di COA kita dapat menuliskan nomor akun dari akun-akun yang sudah kita ketik sebelumnya. Lalu di kolom gabungan kita akan menggunakan rumus untuk menggabungkan dari keterangan dan COA.
akun dan nomor akun, yaitu bisa menggunakan rumus sama dengan concatenate, lalu bisa dipencet kolom D2, koma, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2 lagi, lalu koma, lalu C2, lalu tutup kurung. Jadi tanda petik 2 dan spasi ini digunakan agar ada spasi antara nomor akun dan nama akun. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah hasilnya seperti ini, kita dapat mengkopinya ke bawah agar lebih gampang, dan kita sudah mendapatkan gabungan antara nama akun dan nomor akun. Lalu setelah membuat chart of accounting, kita membuat jurnal umum. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Di jurnal umum, tabel yang diperlukan yaitu nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, lalu debit yang akan kita masukkan nominal-nominal dari bukti transaksi, debit kredit, keterangan, dan juga akun. Ini tabelnya bisa kita sesuaikan untuk memudahkan dalam menginput akun-akun dari yang sudah kita catat di chart of accounting ke jurnal umum, yaitu bisa dengan cara blok tabel akun debit dan kredit. Lalu kita bisa ke data validation, lalu kita pencet list dan search-nya dari gabungan yang sudah kita buat tadi. Oke. Cara tersebut akan menghasilkan seperti ini, sehingga kita lebih mudah dalam menginputnya. Untuk mempercantik, kita juga bisa kasih borders. Kita bisa pencet ini, lalu kita kerjakan. Soal pertama yaitu menerima uang dari Mulyadi senilai 90 juta untuk modal usaha beauty salon. Berarti jika seperti ini, pencatatan yang akan dilakukan yaitu kas di debit, karena kas merupakan aset yang bertambah di debit. Lalu selanjutnya akun kreditnya yaitu berupa modal untuk menyeimbangkan. Tanggalnya tadi 1 bulan 3 4. Tadi nominalnya yaitu 90 juta. Keterangannya yaitu menerima modal berupa kas. Untuk akunnya kita bisa menggunakan rumus sama dengan if D3 lalu titik koma 0 lalu sama dengan 0 lalu koma D3 koma D3 tutup kurung dan menghasilkan seperti ini. Lalu kita bisa copy ke bawah untuk mempermudah. Hasilnya akan seperti ini. Untuk membuat lebih rapi juga, kita bisa mengganti ini ke rupiah dengan cara mengganti nominal dengan rupiah dengan cara pencet yang logo dolar ini di home, terus more accounting formats, kita cari yang rupiah. Oke, akan jadi seperti ini. Lalu nomor 2, tanggal 1 bulan 3 tetap menyewa ruko dengan ada biaya adminnya totalnya 42 juta. Lalu pencatatan yang kita lakukan yaitu berarti itu tadi itu sewa DDM, sewa dibayar di muka, lalu ada beban berupa biaya admin, dan akun kreditnya tadi karena tadi berupa invoice, maka akun kreditnya itu utang usaha, utang bertambahnya di kredit seperti ini. Lalu nominalnya tadi untuk harga rukonya 40 juta dan biaya adminnya sebesar 2 juta. Lalu utang usahanya merupakan total dari sewa dan beban biaya admin, jadi 42 juta. Jangan lupa keterangan juga harus kita isi. Selanjutnya nomor 3 yaitu
kwitansi. Jadi beauty salon membeli peralatan. Karena selanjutnya yaitu kwitansi. Beauty salon membeli 5 cermin, 7 kursi, 6 meja, 10 paket alat potong rambut dengan jumlah harga segini. Berarti ini masuk ke akun peralatan. Kenapa bisa disebut peralatan? Karena cermin, kursi, meja, dan paket alat potong rambut ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa habis, dimana aset tersebut itu hanya bisa menyusut, tidak bisa habis. Jadi kita tidak bisa menyebut aset-aset itu sebagai perlengkapan, karena yang dibeli dari beauty salon ini bisanya menyusut, seperti cermin, kursi, meja, dan paket alat potong rambut. Jadi kita masukkannya sebagai peralatan. Dan ini berupa kwitansi yang berarti sudah dilunasin dengan kas. Tanggalnya tanggal 3 bulan 3. Nominalnya totalnya ini semua 4.650.000. Keterangannya lalu untuk nomor 4, ini invoice yang diberikan beauty salon kepada customer. Berarti customer mempunyai utang ke kita yang diakuntansi dinamai sebagai piutang usaha, dimana ada seseorang yang mempunyai kewajiban ke kita. Ini total semuanya jasa yang kita lakukan yaitu 500.000. Berarti kita bisa menginput, dan dia sudah membayar cicilan pertamanya sebesar 250.000. Berarti kita bisa input dengan kas dan piutang usaha. Piutang usaha itu harta yang kita miliki, jadi pertamanya di debit, dan di kreditnya bertambahnya pendapatan jasa karena kita selesai melakukan pekerjaan. Nominalnya 500.000. Kas yang kita sudah dapat tadi 250. Berarti piutangnya tadi juga 250. Jangan sampai salah input ya. Di sini keterangannya kita bisa tulis melakukan pekerjaan. Di tanggal 4 bulan 3. Lalu nomor 5 yaitu kwitansi yang diperuntukkan untuk beauty salon. Beauty salon membeli pewarna rambut sejumlah 10.000 dengan harga 97.500 per item. Jadi totalnya 975 dibayar secara cash pada tanggal 5 bulan 3. Akun yang bisa kita gunakan yaitu perlengkapan, karena cat rambut bisa habis dan kita akan membeli lagi jika habis. Jadi akun debitnya berupa perlengkapan yang bertambah, lalu kas berkurang, nominalnya tadi 975.000. 975. Membeli perlengkapan. Lalu untuk nomor 6, kwitansi yang diberikan beauty salon ke customernya sudah menyelesaikan pembayaran. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Kas karena sudah dibayar penuh ya, dan pendapatan jasa sebesar 650.000. Ini keterangannya kita bisa tulis menyelesaikan pekerjaan. Lalu untuk nomor 7, tagihan listrik. Tagihan listrik yaitu berarti sesuatu yang sudah kita pakai. Jadi sesuatu yang kita pakai itu termasuk ke beban pada tanggal 8. Berarti ini masuk ke beban listrik, dan ini kwitansi dibayarkan secara lunas ya, cash. Berarti kas kita berkurang sejumlah 3 juta. Keterangannya kita bisa tulis kasnya berkurang karena kita membayar tagihan tadi ya. Lalu untuk nomor 8 yaitu melakukan pekerjaan. Oh bukan, ini pembayaran dari customer yang melakukan cicilan tadi, Olivia Wilson yang tadi dia membayar lunas utangnya
berarti piutangnya berkurang. Piutang kita berkurang dan kas kita bertambah sebesar 250.000 pada tanggal 10. Ini kita bisa input kas karena customer membayar utangnya. Kita input piutang usaha untuk dikredit karena piutang usaha kita berkurang sebesar 250.000. Kita bisa kasih keterangan. Lalu selanjutnya untuk nomor 9 yaitu sewa ruko tadi pada tanggal berapa? 1. Jadi ini kita utangnya berkurang, utang berkurang di debit dan kas kita juga berkurang. Kas berkurang di kredit. Pada tanggal 12 kita tulis utangnya berkurang, utang itu berkurangnya di debit ya. Kas itu berkurang di kredit karena kas merupakan harta atau aset. Sejumlah 42 juta. Membayar lalu untuk nomor 10 mengiklankan salon di sosial media. Pemesannya beauty salon yang diiklankan ROI iklan. Nominalnya 600.000. Berarti iklan DDM bertambah karena ini kita membayarkan iklan untuk kedepannya ya. Jadi masuknya iklan DDM pada tanggal 15. Iklan DDM dan apa tadi? Dan utang usaha karena ini bukti transaksinya berupa invoice utang usaha sebesar 600.000 ya. Sebesar 600.000. Keterangannya kita bisa kasih lalu untuk nomor 11 yaitu kwitansi, berarti yang dibayarkan iklan untuk iklan tadi pada tanggal 17. Berarti kita tulis tanggal 17 ini. Lalu akun debitnya yaitu utang usaha dan akun kreditnya berupa kas karena kita membayarkan utang yang kita lakukan pada tanggal 10 untuk iklan DDM 600.000. Bayar utang usaha. Lalu untuk nomor 12 jangan lupa ini juga tanggal. Lalu untuk nomor 12 yaitu tagihan air. Tagihan air berarti berupa beban. Beban merupakan sesuatu yang sudah kita rasakan manfaatnya. Jadi kita tulis, berarti ini termasuk akun beban. Ini berarti beban air. Kita tulis tanggal dulu tadi pada tanggal 19. Ini termasuk beban. Kita cari beban air. Lalu kita tulis kas karena tadi berupa kwitansi ya. Nominalnya tadi sebesar 2 juta. Membayar tagihan air. Membayar tagihan air untuk keterangan. Lalu untuk nomor 13 keluar terima uang dari beauty salon /1 juta kegunaan untuk keperluan pribadi pemilik. Keperluan pribadi pemilik ini kalau di akuntansi disebut sebagai privé. Lalu di jurnalnya kita bisa catat Lalu di jurnalnya untuk tanggal 22 kita bisa catat sebagai privé di akun debit dan kas. Privé di akun debit dan kas di akun kredit karena kasnya berkurang dipakai untuk keperluan pribadi. Debitnya kita bisa cari privé pada tanggal 22. Sejumlah 1 juta. Keterangannya kita bisa kasih keperluan
Lalu selanjutnya untuk nomor 14, yaitu menyelesaikan pekerjaan lagi dibayar secara cash. Ini karena adanya kwitansi pada tanggal 23 sebesar 550. Sama seperti jurnal sebelumnya. Berarti kasnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah, tapi pendapatan bertambah di kredit untuk menyeimbangkan sebesar 550. Menyelesaikan pekerjaan. Lalu selanjutnya yaitu pada tanggal 24 membeli vitamin rambut. Vitamin rambut itu merupakan sesuatu yang bisa habis sehingga termasuk kepada perlengkapan beauty salon. Nominalnya sejumlah 700.000. Jadi untuk akunnya yaitu perlengkapannya bertambah, lalu kasnya berkurang karena membayarkan perlengkapan tadi seharga 700.000. Lalu untuk nomor 16, slip gaji sederhana pada tanggal 25 Maret. Ini untuk nomor 16 ada 1, 2, 3, 4, ada 4 transaksi pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 25 Maret untuk menggaji karyawan sebesar 4.500.000 per orang. Berarti 4.500.000 dikali 4 dikalikan 4. Gaji ini termasuk dalam beban gaji, dan kasnya kita berkurang karena kita menggaji karyawan. 4.500.000 dikalikan 4 berarti 18 juta. Menggaji karyawan. Kenapa gaji masuk ke beban? Hal tersebut dikarenakan gaji itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban atas perusahaan yang harus dipenuhi. Lalu untuk nomor 17, melakukan pekerjaan lagi dibayar secara cash atau lunas pada tanggal 31 pada tanggal 31 bulan Maret. Oke, kita tulis dulu tanggalnya. Kita masukin kas dan pendapatan seperti sebelumnya sebesar 300.000. Jika sudah selesai dari bukti-bukti transaksinya juga sudah selesai untuk bulan Maret, kita bisa lanjut ke buku besar. Jadi setelah jurnal umum kita lanjut ke buku besar. Setelah buku besar kita lanjut ke neraca saldo. Pembuatan buku besar kita bisa menggunakan cara ini dengan cara insert, lalu pivot table, lalu pilih jurnal umum, kita pilih semua tabelnya, lalu pencet OK. Dalam buku besar, tabel-tabel yang diperlukan itu berupa tanggal, debit, kredit, keterangan, dan juga akun. Lalu selanjutnya kita akan memfilter akun. Jadi dari rows ini akunnya dipindahkan ke filters, lalu kita bisa pindahkan tanggal, lalu debit grade-nya kita bisa ubah juga. Lalu selanjutnya karena dalam buku besar itu kita mengkelompokkan akun, jadi kita pencet ini untuk memfilter cuma satu table, cuma satu akun. Kita pencet kas. Lalu agar tabel lebih enak dilihat, kita bisa pilih design, report layout, terus show in tabular form, dan subtotalsnya don't shows. Lalu kita bisa rapiin juga, misalnya tanggalnya nggak rapi, kita bisa rapiin. Setelah itu, karena kita di buku besar ini memerlukan saldonya, kita bisa lakuin cara ini buat
tahu saldo tiap akun, pencet bisa sum of debit ini bisa dipencet, lalu ke fields items and sets calculated, lalu ini kita bisa namain debt. Terus rumusnya yaitu if buka kurung debit lebih besar daripada kredit, koma atau titik koma disesuaikan dengan laptop, lalu debit dikurangi kredit, koma 0, seperti ini. Nanti ada hasilnya di sini. Lalu yang kredit juga pencet yang seperti tadi, calculated fields, terus kita ganti name-nya, terus if jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit, koma 0, seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa menghilangkan ini dua kolom ini, berarti yang ini dan ini. Jadi seperti ini. Ini menghasilkan saldo akhir dari kas, dari keseluruhan kas. Ini 19 juta ini. Coba kita ini bisa kita kasih rupiah dulu. Ini saldo akhir dari kasnya. Ini bisa kita recheck, misal tanggal 17 dan 3. Benar kayak gini. Oke. Nah, caranya sama, kita ke pivot table, lalu ke jurnal umum, kita pilih semua tabelnya, kita pilih OK, lalu akun tabel yang dimasukin yaitu akun di filters, lalu debit, kredit, keterangan, dan jangan lupa tanggalnya, lalu akunnya yang sewa di DM, terus buat enak dilihatnya kita ganti desainnya kayak tadi. Selesai, ini kita ganti ke rupiah dulu. Ini kita ganti ke rupiah dulu ya. Ini sama juga selanjutnya. Insert, ini kita coba tadi yang 40 juta, benar nggak? Benar ya, 40 juta, terus ada lagi. Kita coba lagi, ke table, jurnal umum, kita pilih semuanya, lalu pencet OK, lalu tanggal, keterangan, akun, debit, kredit, terus kita filter, kita ubah tempatnya, seperti ini, lalu kita pilih yang ketiga, kita usaha, lalu kita ganti desainnya ya. Ini kita bisa ganti ke rupiah. Rupiah gini kita lihat di usaha tanggal 4 dan tanggal 10, tanggal 4 terus 20 tanggal 10, tanggal 10 terus 20 ya, bener ya. Lalu selanjutnya jangan lupa tanggalnya juga, akunnya kita pindah kayak biasa. Ini dilakukan sampai habis ya, kelengkapan. Terus kita desainnya kita ganti status. Seperti ini. Ini kita juga bisa, ini juga bisa ganti ke tengah biar lebih dilihat tanggalnya. Sama untuk akun selanjutnya, insert pivot table, jurnal umum, pilih semuanya ya. Terus OK, keterangan akun debit kredit, tanggal,
8 iklan GGM. Terus kita desainnya diganti, terus currency-nya bisa diganti ke rupiah. Oke, lalu selanjutnya ya sama keterangan akun debit kredit, jangan lupa tanggal, akunnya dipindah ke filters. Setelah itu perawatan, design seperti ini. Lalu setelah perawatan akun, debit kredit, akunnya jangan lupa di filters, terus tanggalnya jangan lupa diganti. Lalu kita pilih setelah perawatan itu ada utang usaha, terus kita desainnya diganti kayak gini, terus kita ganti nominalnya, kita ganti ke rupiah seperti ini nanti kita bisa rapin akhir. Lalu setelah utang usaha setelah utang usaha ada modal, desain, oke. Lalu setelah modal ada akun, setelah modal ada price atau PV, ada PV, wait, ganti ke rupiah. Ini caranya diulang-ulang terus, sampai buku besarnya selesai dan pindah ke neraca saldo. Setelah PV ini, setelah PV ada pendapatan jasa, jadi nanti seperti ini wadah. Setelah itu ada beban, kita ganti juga seperti ini. Ini ya, oh my god, paling sini. Caranya mana boy? Lalu ada beban biaya admin, selanjutnya setelah beban biaya admin ada beban listrik. Oh ya, ini jangan lupa juga di ini. Lalu kita ganti desainnya, initial subtotal, terus kita ganti ke rupiah seperti ini.
yang terakhir yaitu beban gaji. Selesai, buku besar akan Seperti ini pencatatannya. Setelah buku besar, kita akan lanjutkan ke neraca saldo. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Cara yang digunakan itu sama seperti buku besar, yaitu insert, pivot table, lalu pilih ke jurnal umum. Cara pembuatan neraca saldo itu sama seperti buku besar, pivot table, lalu ke jurnal umum, lalu dipilih semuanya, oke. Dan tabel yang diperlukan itu akun, debit, dan juga kredit. Ini bisa dipindah dulu. Selanjutnya yaitu kita bisa ganti desainnya seperti ini, dan grand totalnya kita hapus, lalu kita total sendiri seperti ini. Seperti ini hasilnya. Jika ada yang tidak balance, maka kesalahan bisa jadi ada di jurnal umum, dan jika ada kesalahan seperti di jurnal umum bisa diperbaiki di buku besarnya neraca saldonya. Pertama diperbaiki dulu di jurnal umum, lalu di buku besarnya di refresh, dan di neraca saldo akan menghasilkan hasil yang benar jika sudah benar semuanya. Jika sudah benar semuanya, maka akan balance. Ini kita bisa ganti ke rupiah. Seperti ini totalnya. Ini untuk neraca saldonya. Sekian video dari saya. Terima kasih.